Halo para pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang tentara bayaran terkuat yang kembali ke masa lalu saat dirinya masih bocah lemah dengan bertekad membalaskan dendam keluarganya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan pertarungan Ken melawan Gislan yang menjadi tontonan semua orang. Serangan yang dilancarkan oleh Ken dapat ditangkis oleh Gislan, tapi ayunan pedang itu sangatlah tidak normal dengan kekuatan menakjubkan. Lalu Ken menegaskan jika Gislan sudah terlambat untuk menyelamatkan kehormatannya karena hari ini akan menjadi akhir hidupnya. Dengan tubuh serta pedang besar yang digunakannya, terlihat Ken berhasil memukul mundur lawannya. Yang benar saja, setelah menarik pedangnya, Ken dengan cepat melancarkan serangan yang rumit dengan membalikkan pedangnya untuk digunakan sebagai serangan. Tapi tetap saja gerakan hebat itu masih dapat terlihat oleh kedua mata Gislan sehingga tidak efisien. Ken yang enggan menyerah kembali melesatkan serangannya, bahkan kali ini dia mengandalkan tendangan miliknya yang mampu menghancurkan arena sekalipun menunjukkan betapa kuat fisiknya. Kedua petarung pun kini memiliki jarak di antara mereka dan semua orang menganggap jika tuan muda Ken jauh lebih unggul. Dia benar-benar memperlihatkan teknik berpedang yang ganas serta pemanfaatan tubuh kuatnya untuk memberikan serangan mematikan. Namun Gislan terlihat bosan bahkan tak melihat adanya yang spesial dari serangan yang mengarah kepadanya. Di sisi lain Belinda sangat panik dan menyarankan agar nonanya segera menghentikan pertarungan sebelum tuan mudanya terluka. Sementara itu sosok berjubah ini tersenyum karena dia sangat mengetahui Ken di mana semua lawannya akan terjebak dalam pertarungan. Semua itu disebabkan kekuatan besar yang akan terus dilancarkannya secara beruntun, dan saat lawannya tidak bisa mengatasinya maka mereka pasti berusaha menghindarinya. Tapi hal itu takkan berlangsung lama karena saat targetnya kelelahan maka Ken akan mengakhiri hidupnya tanpa ampun. Perbedaan kekuatan fisik yang terlalu besar serta teknik pedang memadai, maka Ken akan menjadi malapetaka bagi anak-anak seusianya. Selama ini Ken selalu menang dengan cara seperti ini, bahkan kesatria pun akan sulit menangani keganasannya yang menakutkan. Gislan yang mendapatkan serangan bertubi-tubi terus dipukul mundur oleh lawannya. Ken tak menyangka jika Gislan sangat licin, menunjukkan jika kemampuannya benar-benar mengalami peningkatan. Gaya berpedang milik Ken tak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi dia juga sangat lihai memainkan pedangnya. Dia mampu menggenggam mata pedangnya tanpa terluka dan menjadikannya gagang pedang sebagai serangan untuk sebuah tipuan maupun serangan mendadak. Walau serangannya sudah sangat sempurna, tapi Gislan dapat melihat arah serangan dan mampu merespon bahaya yang datang padanya. Hanya saja pedang milik Ken tidak seperti pedang pada umumnya dengan karakteristik yang sudah diubah untuk menyatu dengan tekniknya. Yang benar saja dia kini memanfaatkan segala sisi dari pedangnya untuk mendapatkan Gislan. Kali ini Gislan diterbangkan di udara agar dia tak memiliki pijakan untuk melarikan diri seperti sebelumnya. Para penonton yang melihatnya tercengang karena kemenangan sudah ditentukan. Sementara itu Ricardo sangat panik dengan terus memanggil nama tuan mudanya. Pria berjubah ini yakin jika Gislan pasti akan mati sebelum tubuhnya menyentuh arena. Siapapun yang melihatnya maka mereka akan berpikir Gislan akan kalah. Akan tetapi Gislan bukanlah bocah yang tak berguna seperti yang mereka ketahui selama ini. Dia memanfaatkan manipulasi mananya dan berharap mendapatkan momentum untuk melakukan pijakan sehingga mampu melesat ke arah lawannya. Serangan yang tak terduga itu membuatnya berhasil melewati tubuh Ken tanpa dia mampu berkutik. Pria berjubah ini mulai panik bagaimana bisa seorang bocah menstabilkan tubuhnya dengan mengalirkan mana ke kakinya. Lalu Gislan tertawa karena harus mengungkapkan sesuatu yang cukup memuakkan. Di mana lawan Ken selama ini pastinya ketakutan saat dia menunjukkan kekuatan fisiknya sehingga mereka tak dapat bertarung dengan baik setelahnya.
Namun Gislan akan menunjukkan bagaimana seorang master pedang sejati bertarung dengan keahliannya, bukannya mengandalkan tubuh besarnya. Ucapan itu membuat Ken sangat murka disebabkan Gislan seakan menganggapnya orang yang tak memiliki kemampuan berpedang dengan hanya bergantung pada kekuatan fisiknya. Tanpa basa-basi lagi Ken kembali mengayunkan pedang miliknya untuk membelah targetnya. Namun sebelum tangannya memberikan kekuatan dari ototnya, maka Gislan segera memblokirnya melalui sebuah tendangan. Walau tak bisa menahannya secara mutlak, tapi tebasan itu mulai melambat dan Gislan terlihat memutar tubuhnya di udara. Lalu dia memperlihatkan sebuah teknik yang indah, namun terselip oleh mara bahaya. Meski begitu Ken tetap menyerang secara membabi buta, seakan dia benar-benar tak terhentikan. Walau sudah berusaha keras menusuk Gislan, tapi semua serangannya gagal. Kemudian Gislan memutuskan untuk menginjak pedang itu hingga menyentuh lantai arena. Lalu Gislan memainkan pedangnya ke arah Ken yang sudah bertekuk lutut di sana. Walau pertarungan ini tampak sangat serius, tapi Gislan hanya menganggapnya sebagai permainan anak-anak yang beranjak dewasa. Kini efek tebasan yang dilancarkannya mulai terlihat pada tubuh Ken yang mengeluarkan cairan merah di sekujur tubuhnya. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang karena mereka tidak pernah berpikir Gislan akan mendominasi. Mereka semua mulai menaruh perhatian pada Gislan, tapi mereka juga mengkhawatirkan uang taruhannya jika Ken kalah. Di sisi lain, Elena meminta Belinda memperlihatkannya karena selama ini tak ada yang percaya pada perubahan kakaknya yang sudah menyelamatkannya. Ken mulai berpikir apakah Gislan sengaja menggoresnya padahal dia bisa memberikan luka yang jauh lebih dalam dari yang diperolehnya. Akan tetapi perlakuan ini benar-benar merusak kehormatannya seakan dia sangat meremehkannya. Lalu hal mencengangkan kembali terjadi di mana Gislan malah membuang pedang miliknya. Semua itu dikarenakan pertarungan menggunakan pedang sudah membosankannya dan dia lebih memilih bertarung dengan tangan kosong. Ken makin murka karena Gislan terus saja menginjak kehormatannya. Gislan pun menggulung lengan bajunya karena hari ini dia akan memberi pelajaran tak terlupakan kepadanya. Ken yang terpojok tak pernah mendengar hal lebih konyol dari ini di mana seorang bocah ingin mengajarinya cara bertarung secara langsung dengan tubuh kuat miliknya. Di saat yang sama Gislan terus mendekatinya karena ingin meluruskan kesalahpahaman di antara mereka berdua dengan menunjukkan siapa yang terkuat meskipun dia hanya menggunakan tinju miliknya. Sebagai gantinya, maka dia akan bertaruh 2.000 emas dalam pertarungan ini, dan dia berharap Ken tidak melarikan diri dari tantangan yang seharusnya sangat menguntungkannya. Para warga tak mengerti kenapa tuan mudanya sangat berani bahkan bertarung 2.000 emas dalam pertarungan tangan kosong. Pria berjubah ini tak hentinya dibuat tercengang hingga wajahnya meneteskan keringat. Tapi tetap saja dia masih bisa tertawa karena Ken adalah manusia super dengan tubuh luar biasa yang takkan kalah dalam adu tinju. Di saat yang sama Bandar mengumumkan agar semua orang menaruh taruhan tambahan karena duel akan berganti menjadi pertarungan tangan kosong. Meski Gislan sudah menunjukkan keunggulan dalam teknik berpedang, tapi orang-orang masih meremehkannya jika duel tanpa menggunakan pedang. Kebanyakan dari mereka bertaruh atas nama Ken dan hanya segelintir orang yang bertaruh untuk Gislan. Kemudian Ken tertawa karena Gislan berani membuang pedangnya dan memutuskan menggunakan tinjunya. Tapi Ken menganggap dirinya adalah master pedang yang tak seharusnya melepaskan senjatanya. Maka dari itu dia tetap akan menggunakan pedang sekaligus menaikkan taruhan seperti yang diminta oleh Gislan. Di sisi lain Belinda berteriak dengan menyebut Ken hanyalah seorang pengecut yang tak tahu malu. Meski hal ini memalukan, tapi Ken takkan bersikap lunak pada Gislan yang sudah memperlihatkan kekonyolannya. Tusukan pedang yang dilancarkannya sangat cepat dengan dorongan dari tapak tangannya, tapi Gislan masih saja berhasil menghindarinya. Ken yang melihat itu segera menyeret pedangnya untuk melukai tubuh Gislan yang sedang menghindar. Hanya saja hal itu masih belum berhasil disebabkan Gislan sangatlah gesit.
Lalu dia melancarkan tinju pertamanya dengan mengincar kaki Ken untuk merusak keseimbangannya. Kemudian serangan berikutnya ditujukan pada dagunya untuk memberi getaran pada otaknya disebabkan benturan hebat. Tinju itu sangat kuat bahkan membuat Ken bertekuk lutut dalam waktu singkat. Dia tampak kebingungan dan masih tak mengerti bagaimana bisa Gislan bisa bergerak dengan cepat bahkan serangannya sangat akurat. Dia benar-benar memperlihatkan sosoknya yang sangat tangguh dan tak terkalahkan meskipun tanpa memegang senjata. Orang-orang yang menyaksikan momen ini mulai berpikiran jika Gislan mungkin saja akan memenangkan duel. Meski unggul tapi Gislan masih saja memperlihatkan wajah bosannya dan meminta Ken berdiri karena dia bahkan belum mulai. Ucapan itu membuatnya kembali bersemangat karena diremehkan. Dia pun melompat ke arah Gislan dengan pedang yang siap dihunuskan. Namun semua serangan beruntun yang dilancarkannya tak efisien oleh kecepatan milik Gislan yang sangat tak normal. Lalu Gislan memperpendek jarak di antara mereka dengan segera mendapatkan lengan lawannya. Dengan menyentuh persendiannya ditambah gerakan yang cepat maka Gislan mampu merusak keseimbangannya. Setelah itu maka dia memiliki kesempatan untuk menyerang tanpa masalah. Ken yang dihajar terus menguatkan tekadnya jika dia adalah harapan keluarganya dan harus menghabisi Gislan demi masa depan keluarganya. Akan tetapi Gislan terus menyerangnya tanpa henti dengan tinju beruntun. Saat Ken bergerak maka tinju akan bersarang di tubuhnya sehingga dia tak memiliki kesempatan membalas maupun menghindar. Tinju yang tak terhitung jumlahnya terus mendarat di seluruh sisi tubuhnya dengan telak. Satu persatu hingga menjadi puluhan kali dan semua itu diterimanya dengan tetap menjaga kekokohan tubuhnya. Jika dia seperti anak lainnya yang tak memiliki tubuh super, maka Ken pastinya sudah ditumbangkan. Luka di sekujur tubuhnya menunjukkan betapa ganasnya Gislan yang tak kenal ampun. Lalu Gislan mengungkapkan akan dirinya yang merasa kasihan pada ayah Ken. Di mana Adipati Loges membantu Perdium sampai akhir hayatnya hanya karena dia adalah teman ayahnya. Namun putranya malah memiliki pola pikir yang berbeda. Ken tak paham maksud Gislan sepenuhnya, tapi dia bisa mengerti beberapa hal dan teringat akan ayahnya. Di mana Ken selalu mempertanyakan kenapa ayahnya selalu membantu Perdium padahal tak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Dia dan semua petinggi tidak setuju jika ayahnya pergi ke Perdium dengan bantuan secara langsung karena hal itu akan berbahaya. Namun Ken tak seperti itu di mana tindakan ayahnya menimbulkan rasa benci di dalam hatinya kepada Perdium. Karena Perdium ayahnya selalu berpergian dan tak punya waktu dengannya. Setelah dihajar mata Ken terbuka lebar atas apa yang dilakukan oleh Gislan. Siapa sangka Gislan mengulurkan tangannya karena dia menganggap pelajaran ini setidaknya sudah cukup bagi seorang teman. Lalu Ken tertunduk sambil mengakui kekalahannya, bahkan dia tak dapat menggores tubuhnya. Hasil pertarungan ini tentu saja di luar prediksi semua orang sehingga mereka benar-benar kehilangan uangnya. Tapi tetap saja mereka puas melihat tuan mudanya yang selama ini dianggap tak berguna ternyata sangatlah hebat. Elena dan yang lainnya terus bersorak untuk Gislan yang sudah seperti pahlawan Perdium. Di saat yang sama pria berjubah ini memutuskan masuk ke arena dan mempertanyakan kenapa Ken harus menyerah. Namun Ken tak ingin bertarung lagi dan meminta orang itu untuk pergi. Dia tak menyangka rencananya akan gagal padahal persiapannya sudah sangat matang. Di saat yang sama Gislan mengumumkan jika pria berjubah yang mendampingi tuan muda Ken akan membelikan makanan dan minuman untuk semua orang yang hadir. Hal itu membuat pria ini keberatan akan sikap lancang yang didapatnya. Kemudian Gislan menempatkan tangannya ke bahu orang itu dengan memintanya untuk diam. Semua ini adalah hukuman karena berani membuat onar di wilayahnya dan dia juga harus membayar 2.000 emas yang menjadi taruhan dalam duel ini. Agar pria ini memahami situasinya, maka Gislan menunjukkan kekuatannya hingga menekan tubuh pria ini.
Dia benar-benar menunjukkan sosoknya yang sudah seperti iblis dan takkan mengampuninya jika berniat melarikan diri. Pria berjubah ini tak menyangka jika Gislan lebih menakutkan dari terakhir kali dia melihatnya. Kekuatan serta intimidasi yang diperlihatkan Gislan membuatnya paham jika dia tak punya kesempatan menang dan hanya bisa mengikuti keinginannya.